Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat literasi, kali ini saya akan kembali membahas mengenai soal sosiokultural. Soal yang akan saya bahas ini yaitu sesuai dengan kisi-kisi terbaru dari Kemenpan RB. Disebutkan bahwa dalam materi soal nanti, khususnya soal kompetensi sosiokultural, yaitu menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip. Sikap dan perilaku tersebut tentunya harus teman-teman penuhi di setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja yang sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa, teman-teman harus menguasai yang pertama mengenai kepekaan terhadap perbedaan budaya, kedua, kemampuan berhubungan sosial, ketiga, kepekaan terhadap konflik, keempat, empati. Itu adalah 4 poin kisi-kisi yang harus teman-teman kuasai. Berikut akan saya bahas dalam bentuk soal. Silakan simak sampai selesai. Soal yang pertama. Di dalam kendaraan umum ada seorang bapak tua yang menjual makanan ringan, namun Anda melihat makanan itu sepertinya sudah lama dan hampir basi. Maka yang Anda lakukan adalah titik-titik. Sekarang kita pilih jawaban yang tepat. Apakah A. Membeli makanan tersebut sebagai bentuk penghormatan? Kita tandai dulu untuk jawaban A. B. Membeli makanan tersebut karena iba. B ini bukan jawaban yang tepat ya teman-teman. C. Membiarkan bapak itu menawarkan makanan ringan kepada yang lain dulu. Ini juga bukan jawaban yang tepat ya. D. Menanyakan kepada bapak tersebut kemana anak-anaknya, kenapa tidak membantu bekerja. Ini juga bukan jawaban yang tepat. Apakah E. Membeli makanan tersebut jika menyukainya? Jawaban yang E juga ini jawaban yang bagus ya teman-teman, tetapi kita harus memilih apakah A atau E. Dan jawaban yang paling tepat yaitu adalah A. Membeli makanan tersebut sebagai bentuk penghormatan. Kalau teman-teman punya jawaban lain, silakan bisa komen di bawah beserta dengan alasannya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2. Pertanyaannya, Anda bersama tim Anda melakukan survei di suatu daerah. Salah satu anggota kelompok Anda ibu-ibu hamil yang membuat kinerja tim Anda lebih lambat dari tim lainnya. Maka Anda akan melakukan titik-titik. Jika dilihat dari soal, di sini kita harus menunjukkan sikap empati, toleransi, dan tenggang rasa. Langsung saja kita pilih jawaban yang tepat. Apakah A. Menerima itu sebagai konsekuensi ada anggota yang sedang hamil? Tentunya jawaban A ini bukan jawaban yang tepat ya teman-teman, karena itu bukan merupakan konsekuensi. B. Menanyakan keadaan teman itu dan memintanya menaikkan tempo kerja. Ini juga bukan jawaban yang tepat ya teman-teman, karena kita melihat bahwa kondisi ibu tersebut sedang hamil. Ingat, dalam kondisi ini kita harus memiliki sifat empati dan toleransi serta tenggang rasa. Apakah C. Hal tersebut tidak terhindarkan dan mengapresiasi teman itu karena masih bekerja dengan semangat meskipun sedang hamil? Kita tandai karena ada kata mengapresiasi. Mengapresiasi juga bagian dari empati. Jadi untuk jawaban C kita tandai dulu. Lanjut, D. Mengecek keadaan teman tersebut dan memintanya menaikkan tempo kerjanya agar tidak tertinggal dengan tim lainnya. Ini juga lebih ke kayak memaksakan ya teman-teman, itu juga tidak baik. Apakah E. Mengecek keadaan teman tersebut terus-menerus dan menyemangati anggota tim lain untuk terus semangat dan tidak masalah jika kerja tim paling lambat? Ini juga bukan jawaban yang tepat ya teman-teman, karena jawaban ini lebih fokus untuk menyemangati anggota tim lain daripada tim sendiri. Teman-teman pasti sudah tahu jawaban yang tepat adalah C.
Opsi C ini menunjukkan bahwa teman-teman bersikap empati, toleransi, dan tenggang rasa terhadap kondisi ibu yang sedang hamil, tetapi masih tetap semangat bekerja. Jadi, jika teman-teman menemukan soal yang mirip seperti ini, atau soal pada aspek sosial budaya, maka teman-teman pilihlah jawaban yang menunjukkan sikap menghormati, toleransi, dan tenggang rasa. Next, kita lanjut ke soal berikutnya. Pertanyaannya, suasana di daerah tempat Anda tinggal memanas karena sebentar lagi ada pemilihan kepala desa. Perbedaan dukungan serta pandangan politik menyebabkan terjadinya perdebatan antar warga yang membuat suasana bertetangga menjadi tidak nyaman. Bagaimana sikap Anda ketika mengalami hal tersebut? Langsung saja kita pilih jawaban yang tepat. Apakah A, berusaha mengubah dukungan serta pandangan politik masyarakat yang berbeda dengan Anda? Menurut saya, jawaban A ini bukan merupakan jawaban yang tepat karena tidak memberikan solusi sama sekali. Ingat ya teman-teman bahwa sebagai ASN, Anda dituntut untuk dapat bertindak memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kondisi lingkungan setempat. Pertanyaan seperti ini bertujuan untuk mengukur tingkat kematangan atau kedewasaan sikap Anda dalam mengambil tindakan yang diperlukan ketika mendapati lingkungan memerlukan peran serta Anda. Tips dalam menjawab pertanyaan seperti ini yaitu pilihlah opsi yang menunjukkan perilaku tenggang rasa, toleransi, saling menghormati, dan menghargai, terutama penghayatan dalam Bhinneka Tunggal Ika, seperti halnya dalam perbedaan dukungan serta pandangan politik. Jadi untuk jawaban yang A itu bukan ya teman-teman. Kita lanjut cari jawaban yang tepat. Apakah B, mencari cara supaya suasana di daerah Anda kembali kondusif? Untuk jawaban B ini kita tandai dulu ya teman-teman. Lanjut, C, tidak terpengaruh dan tetap fokus pada kehidupan pribadi Anda. Ini juga bukan jawaban yang tepat karena tidak menunjukkan kepedulian sama sekali. Apakah D, tidak terpengaruh dan tetap fokus pada kehidupan pribadi Anda? C dan D adalah jawaban yang sama ya teman-teman, jadi tentunya ini bukan. Apakah E, melaporkan kejadian di daerah tersebut kepada pihak kepolisian? Untuk jawaban E ini kita tandai dulu ya teman-teman. Jadi jawabannya antara B dan E, tetapi kita harus memilih salah satunya. Sebelumnya teman-teman harus tahu dulu bahwa perbedaan pandangan merupakan dinamika dalam bersosial dan bermasyarakat. Baik itu perbedaan pendapat, perbedaan politik, perbedaan budaya, dan sebagainya. Jika kita lihat dari pertanyaan, kasus ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan politik di lingkungan kita yang mana sering terjadi dalam kehidupan nyata. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya teman-teman, bahwa Anda sebagai ASN dituntut untuk dapat bertindak memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kondisi lingkungan setempat. Ingat, pilihlah opsi yang menunjukkan perilaku tenggang rasa, toleransi, dan saling menghormati. Pasti teman-teman sudah tahu jawaban yang tepat antara B dan E adalah B. Mencari cara supaya suasana di daerah Anda tetap kondusif. Sebelum dilanjut, saya mau kembali menyarankan bagi teman-teman yang akan mengikuti seleksi P3K di tahun ini untuk segera bergabung di Ayo P3K. Ingat teman-teman bahwa pembukaan P3K di tahun ini sudah seringkali dibahas oleh pemerintah. Mulai persiapkan diri dari sekarang, ingat karena waktu tidak berjalan mundur. Ingat, di saat teman-teman sedang bersantai, jutaan pesaing di luar sana sedang sibuk belajar. Teman-teman bisa memilih paket bimbel atau paket mandiri. Di sana sudah tersedia sesuai dengan jurusan teman-teman. Untuk paket mandiri, saat ini Ayo P3K sedang mengadakan ekstra diskon dari harga normal Rp150.000 menjadi Rp99.000 saja. Jika teman-teman ingin mendapatkan harga yang lebih murah lagi, teman-teman bisa memasukkan kode referral saya, yaitu Henry96F, sebelum melakukan pembayaran. Untuk link pendaftaran dan kodenya sudah saya simpan di deskripsi. Silakan teman-teman bisa langsung mengkliknya.
Untuk soal yang sering saya bahas di sini juga bagian dari soal yang ada di Ayo P3K. Lanjut ke soal berikutnya. Soal yang terakhir ya teman-teman. Pertanyaannya, Anda berbeda selera berpakaian dengan teman Anda. Di hari ulang tahun Anda, teman Anda menghadiahkan satu setel pakaian kasual yang tidak sesuai dengan selera berpakaian Anda. Seminggu kemudian akan diadakan reuni angkatan di mana Anda dan teman Anda akan hadir dan mengharuskan peserta reuni memakai pakaian kasual. Apa yang akan Anda lakukan? Sebelum menjawab, ingat teman-teman bahwa perbedaan selera dalam fashion atau dalam gaya hidup juga merupakan salah satu keragaman sosial di lingkungan kita. Itu artinya dengan Anda tetap mengenakan pakaian pemberian sahabat Anda, artinya Anda bersikap toleransi dan menghormati selera berpakaian teman Anda, serta menghargai pemberian teman Anda. Tentunya, hal ini menunjukkan kedewasaan dan kematangan sikap sosial budaya Anda. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kematangan sikap sosial budaya diyakini sangat membantu tugas seorang PNS, terutama bagi PNS yang menduduki posisi sebagai pengambil keputusan. Sekarang kita langsung saja memilih jawaban yang tepat. Apakah A? Tidak memakai pakaian yang dihadiahkan oleh teman Anda tersebut, serta membeli pakaian yang sesuai dengan selera Anda. Ini bukan jawaban yang tepat ya teman-teman. Lanjut kita pilih, apakah B? Meminta maaf kepada teman Anda untuk mengganti hadiah dengan pakaian yang Anda sukai, agar bisa dipakai di acara reuni angkatan. Ini juga jawaban yang salah. Apakah C? Memakai pakaian hadiah dari teman Anda di acara reuni angkatan untuk menghargai pemberian teman Anda. Untuk jawaban C ini kita tandai dulu ya teman-teman. Lanjut untuk jawaban D, memberikan pakaian hadiah dari teman Anda kepada saudara Anda yang memiliki selera berpakaian sama dengan teman Anda. Ini juga bukan jawaban yang tepat ya teman-teman. Lanjut, apakah E? Menyumbangkan pakaian hadiah dari teman Anda kepada orang yang lebih membutuhkan. Ini juga jawaban yang salah. Teman-teman pasti sudah menemukan jawaban yang tepat adalah C. Memakai pakaian hadiah dari teman Anda di acara reuni angkatan untuk menghargai pemberian teman Anda. Sementara itu saja dulu teman-teman. Nanti kita lanjut di pembahasan selanjutnya. Bagi teman-teman yang ingin request untuk dibahas soal lain, silakan bisa tulis di kolom komentar. Sebelumnya, saya juga sering membahas mengenai soal P3K di tahun 2022 sesuai dengan kisi-kisi terbaru. Silakan teman-teman bisa mengkliknya di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.